Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama-sama di kesempatan siang hari ini untuk melihat dari progres pengerjaan atau kesiapan di sirkuit Mandalika untuk menyambut ajang balapan MotoGP di Maret 2022 ini. Ya, tentunya untuk aktivitas pengerjaan terus berlanjut, tidak hanya di lintasan sirkuit Mandalika ya, tapi pengerjaan terus berlanjut di area fasilitas penunjang seperti Hotel Palman, Raja Mandalika maupun hotel, homestay, dan villa maupun yang fasilitas lainnya yang ada di kawasan KIK Mandalika terus berbenah untuk mempersiapkan diri dari menyambut ajang balapan bergengsi yang sudah dinantikan untuk para pecinta fans MotoGP mania di tanah air. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di video kita kali ini kita menelusuri area fasilitas penunjang yang saat ini sudah siap ya, seperti Hotel Palman tadi kita lihat untuk aktivitas persiapannya sudah sip sekali. Di sini juga kita bisa melihat untuk hotel penunjang lainnya seperti Hotel Novotel yang sangat melegend sekali ya, sudah lama sekali ini berdiri. Ya, maupun keindahan pantai yang berada di tepi sirkuit Mandalika memang tidak diragukan lagi, luar biasa, sangat amazing sekali. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk sirkuit Mandalika akan digeber pada Maret mendatang. Pak Presiden Joko Widodo ya menyebutkan ya, menyetujui rencana penambahan jumlah penonton. Nah, ini luar biasa sekali buat kita semua. Hal itu diungkap Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual minggu kemarin. Ia menyebut ya, Pak Presiden Joko Widodo sudah menyetujui untuk kuota penonton MotoGP di Mandalika ditambahkan. Terkait dengan tambahan nonton MotoGP sesuai dengan rapat kemarin, ada permintaan untuk penambahan jumlah penonton dari 63.000 ya menjadi 100.000. Nah, ini dia Pak Presiden sudah memberikan persetujuan, tinggal nanti pelaksanaan di Mandalika, kata Menteri Airlangga tersebut. Ya, jadi bagaimana menurut kalian teman-teman ya? Jadi ada kesempatan buat kita semua yang tidak kebagian tiket, tentunya saat ini kita jangan khawatir ya, kita akan kebagian tiket untuk nonton bersama di sirkuit kebanggaan kita bersama. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat situasi pengerjaan di siang hari ini di Bukit 360 seperti yang kita perhatikan di sini untuk pembuatan di bagian pegesting atau di bagian pondasi dasar untuk observation deck. Di sini sudah mulai terlihat pengerjaannya. Maupun di sisi sebelah kiri yang ada di sisi sini ya, sudah dilakukan untuk penggalian pondasi. Nah, ini modelnya seperti ini ya, untuk kerangka besi ditaruh atau dipasang di sini dan dilanjutkan untuk pengecoran supaya kuat nantinya untuk menopang beban yang akan dibangun di sini. Ya, maupun di sisi sebelah kiri, ini kita bisa perhatikan bersama-sama untuk alat berat masih terus menggali pondasi dasar yang akan dibuat di sini untuk persiapan fasilitas penunjang MotoGP. Ya, seperti yang kita ketahui untuk segala sektor terus dibenahi, tidak hanya di bagian fasilitas yang ada di bagian zona lintasan seperti tribun maupun jalur provinsi juga saat ini sudah mulai dilakukan pengerjaan. Kita akan lihat nanti di depan sana bagaimana situasi di jalur provinsi dan apa kabar untuk musola yang ada di depan tersebut. Apakah sudah dilakukan pembongkaran, kita akan sama-sama saksikan nantinya. Jadi buat teman-teman semuanya tentunya selalu optimis ya, dan selalu berdoa semoga saja untuk pagelaran MotoGP semuanya aman, lancar, terkendali. Ya, terkait kuota untuk MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika mencapai 63.000 penonton. Seri kejuaraan itu sendiri akan digelar pada bulan Maret mendatang. Menjadi seri kedua ya di kejuaraan dunia MotoGP 2022. Gelaran MotoGP Indonesia di Mandalika sendiri akan adu cepat dengan laju penyebaran COVID-19 tentunya ya, virus yang masih terus melanda dunia, khususnya varian Omicron ya maksud kita, yang sudah merebak di Indonesia. Sebelumnya Menko Kemaritiman
dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan ya puncak penyebaran. Ia mengatakan puncak kasus Omicron di tanah air akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret. Jika meleset, maka gelaran MotoGP di Indonesia bisa saja terganggu seperti itu. Berdasarkan berbagai data yang telah kami amati ya, berangkat dari trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret, kata Luhut dalam keterangan pers minggu ini. Saya ulangi ya, dari hasil trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret. Ini katanya. Jadi bisa diingat teman-teman ya. Kita doakan saja semoga untuk penyebaran virus ini bisa dikendalikan nanti oleh pihak-pihak terkait ya. Akan disediakan fasilitas-fasilitas tentunya untuk segala sektor nantinya untuk menangani dari COVID-19 maupun kasus-kasus tersebut, maupun dari kenyamanan para penonton nantinya dilengkapi dengan fasilitas yang sudah ditentukan yang berstandar internasional. Jangan khawatir buat teman-teman semuanya. Jadi apabila kalau mau menonton di sirkuit Mandalika tentunya harus sudah vaksin ya, vaksin kedua paling tidak, seperti itu. Ya, di sini kita kembali ke topik kita di bagian zona tengah seperti yang kita perhatikan di sini untuk pengerjaan lanjutan, penataan, pemadatan terus dilakukan ya setelah dilakukan untuk lane clearing yang dilakukan di bagian tengah tersebut. Maupun saat ini masih terus berfokus yaitu pengerjaan lanjutan di pondasi dasar untuk tribun yang berada di tikungan ke-12 menuju 13 dan seterusnya. Begitu juga untuk pengerjaan di tikungan ke-13, 14 sampai ke-17 dan jalur provinsi. Kita akan lihat sama-sama untuk capaian pengerjaan di siang hari ini. Tentunya untuk pengerjaan terus akan digeber, terus akan dipercepat untuk persiapan nantinya di bulan Maret tersebut. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk menelusuri dari progres pengerjaan di siang hari ini. Kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Untuk aktivitas yang dikerjakan di sini tidak ada ya, karena memang di sini sudah sip sekali untuk drainase di pinggir trek, baik drainase Horoton, Pacific High Cap maupun Pasar Peak Super 100, semuanya berfungsi dengan normal. Tinggal beberapa bagian pori-pori untuk serapan air di bagian rumput area yang kita perhatikan di sisi sebelah kiri tikungan ke-14. Nah, ini dia ya. Tentunya akan terus dilakukan penataan dan pengerjaan lanjutan nantinya. Nanti kalau ada sumbat di bagian drainase tersebut dilakukan perbaikan supaya lebih siap. Dan di sini kita coba beralih ke sisi luar untuk melihat sistem pengerjaan atau progres pengerjaan yang terus akan dilakukan di area grandstand yang ada di sini. Nah, nantinya akan dibangun di sini ya sepanjang menuju tikungan ke-17. Saat ini untuk pengoneksian pengerjaan lanjutan bisa kita perhatikan di sini bersama-sama. Nah, ini kemarin sempat kita bertanya di teman-teman yang bekerja di sana, katanya ini sebagai jalur optik ya. Nah, nanti ada kabel dan sebagainya akan disalurkan menuju ke bagian dalam tersebut, maupun di bagian sisi sebelah kirinya. Sini juga ada nanti untuk saluran sistem drainase kalau kita perhatikan, atau bagian bawah nanti dibagi menjadi dua. Kalau kita lihat bersama-sama dari model situasinya, kita akan lihat di sana ya. Untuk sambungan beton yang berada di bagian zona dalam dari sistem drainase untuk tribun yang kita lihat bersama-sama dulu pernah dipasang ya. Dan ini dia sambungannya, bisa diperhatikan bersama-sama. Nah, dari sini nanti akan disalurkan menuju ke bagian luar tersebut. Ya, di sini para pekerja kemarin kita bertanya, katanya ada digunakan sebagai sistem optik ya, dan sebagiannya juga bilang sebagai saluran drainase. Tapi saat ini kalau kita perhatikan bersama-sama, itu akan digunakan sebagai saluran drainase di depan tribun nantinya. Kita lihat. Ya, di sini kita akan lanjut untuk melihat kondisi yang ada di bagian tikungan ke-16, 17. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk pengerjaan lanjutan masih terus dikerjakan di bagian pondasi untuk pengecoran area tribun. Nah, untuk jalur para penonton sudah dilakukan pengecoran dari Westgate menuju ke tikungan ke-17. Nah, ini dia ya.
Untuk pondasi depannya bisa diperhatikan bersama-sama pengecoran sudah dilakukan. Nah, ini nanti akan dibangun juga atau ditempatkan untuk tribun import tersebut ya. Nah, pondasinya atau modelnya seperti itu. Sudah dilakukan pengecoran secara menyeluruh di sini. Di beberapa bagian yang sudah kita lihat di sana warna putih itu sudah dilakukan pengecoran untuk area yang sudah dikasih besi dan dilakukan pengecoran. Ya, jadi kita akan lihat juga untuk aktivitas pengerjaan di jalur provinsi. Terlihat ramai sekali tadi kita lihat di sana ya untuk pengerjaan di hari ini. Kita akan sama-sama saksikan di situ. Ya, jadi untuk di depan Pertamina, ini merupakan Pertamina ya yang dibangun di depan sirkuit Mandalika. Nah, ini jalur provinsi yang sudah dilakukan penataan maupun pemadatan. Ya, dump truk yang terparkir di sini banyak sekali. Ramai sekali ya untuk hari ini. Tentunya di JOS untuk menyelesaikan dari pengerjaan jalur provinsi yang ada di sini. Di sini kita akan lihat juga untuk tribun sisi sebelah kiri ya yang ada atau luar service road yang ada di lingkungan ke-16 menuju ke-17 maupun penataan di area gardu PLN seperti yang kita perhatikan di sana sudah dilakukan pemadatan, penghamparan maupun penempatan untuk sistem drainase di depan tribun atau di depan gardu PLN ini sudah dipasang. Ini modelnya seperti ini ya, dipasang sepanjang ini supaya nanti aliran air terarah menuju ke depan tersebut dan dibuang ke bagian laguna. Ya, seperti inilah kondisinya di siang hari ini ya. Kita bisa lihat bersama-sama untuk pengerjaan lanjutan di pedok area sudah selesai ya, dilakukan di bagian belakang tersebut pengecoran maupun pengerjaan di area parkir dan penataan untuk rumah-rumah warga yang berada di sekitaran depan jalur provinsi terus ditata sedemikian rupa supaya semuanya terlihat baik nantinya dan terlihat siap untuk menyambut balapan yang akan kita adakan. Ya, di sini kita lanjut kembali untuk melihat situasi di jalur provinsi maupun situasi yang ada di area parkir sisi belakang. Nah, di sini terus dilakukan pemadatan, penghamparan maupun pembuatan untuk sistem jalur drainase di bagian pinggir. Nah, ini batas dari jalur provinsi ya, sudah ditentukan batasnya di sini tidak mepet ke bagian pembatas atau pagar tersebut. Dan ini merupakan musola yang kemarin sempat kita lihat dan sering kali kita juga sholat di sini ya. Kita akan perhatikan untuk kondisinya di siang hari ini. Ya, di bagian sisi sebelah belakang sudah dilakukan pembongkaran itu bisa diperhatikan. Nah, ini artinya untuk musola ini segera akan dilanjutkan pembongkaran secara menyeluruh. Jadi material-materialnya yang bisa digunakan tentunya diambil ya. Nanti akan dibangun di posisi belakang tersebut. Ya, di landmark Pertamina seperti yang kita lihat bersama-sama di sini masih ramai ya, warga masyarakat di sekitaran KK Mandalika masih berjualan untuk menyambung hidup tentunya ya. Karena memang tentunya untuk segala sesuatu kita butuh uang ya, seperti itu. Ya, ini merupakan rumah-rumah warga masyarakat di sekitaran sirkuit Mandalika. Di depan ini sudah dilakukan pembongkaran di beberapa rumah maupun di bagian sisi kiri yang ada di sana sepanjang menuju ke Bundaran Sunggung. Terus ditata maupun pengerjaan untuk jalur provinsi bisa diperhatikan ini ramai sekali aktivitasnya di siang hari ini. Ya, alat-alat berat sudah diturunkan di sini ya, dump truk dan sebagainya untuk melakukan pemerataan, pemadatan untuk kesiapan di jalur provinsi untuk lanjutan pengaspalan. Kita tunggu saja. Ya, ini merupakan jalur pintu masuk dari tribun VIP Village atau Deluxe Class. Kita akan perhatikan untuk kondisi capaian di siang hari ini. Cepat sekali ya. Kemarin kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan di sini belum tertata dengan rapi, sekarang sudah siap sekali. Ya, ini sudah dilakukan pemadatan untuk area parkir dan fasilitas lainnya yang akan dibangun di sini untuk menyemarakkan dari pagelaran MotoGP 2022. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat di situasi tribun VIP seperti yang kita perhatikan bersama-sama di sini untuk pemasangan kerangka cukup panjang. Sudah setengahnya ini atau satu bangunan bisa dikatakan ya. Sudah sip ini untuk pengerjaannya. Nah, seperti ini modelnya ya. Nah, setelah kita telusuri kemarin katanya prabowo dari sana mungkin 3 lantai ya. Kalau kita perhatikan ya seperti itu dari lantai bawah, tapi kalau kita lihat ini 2 lantai, tapi kalau kita hitung dari bawah 1 2 3 ya. 3 lantai akan dibangun di sini supaya lebih megah, lebih siap karena penonton juga ditambahkan. Tentunya di 11 titik untuk tribun akan dipercepat untuk proses pengerjaannya. Nah, untuk aktivitas pengerjaannya masih terus berlanjut di sini di bagian pondasi yang kemarin sempat dilakukan perakitan sedikit ya, belum selesai dikerjakan.
sekarang sudah fix untuk hari ini. Nanti sore kita akan lihat untuk kesiapan atau progres dari selesainya untuk pengecoran secara menyeluruh untuk pondasi dasar di bagian tribun di VIP atau deluxe kelas yang ada di sini. Ya, terlihat sibuk ya, terus bekerja di sini walaupun ini sudah jam 1 loh. Ya, kita ambil video. Jadi beberapa titik memang terlihat sudah break dan separuhnya masih lembur. Maksud kita masih terus kerja ya, walaupun jam 1. Nanti setelah selesai sholat untuk teman-teman yang ada di sana bergantian ya untuk sholat dan terus jos sampai malam untuk lembur aktivitas pengerjaannya. Dan di sini kita kembali ke area tribun sisi sebelah dalam atau sebelah kanan dari trek lurus menuju tikungan pertama. Nah ini ya, untuk box yang sudah disiapkan di sini untuk ditempatkan di bagian depan ini sudah disiapkan, maupun untuk pengerjaan penggalian fondasi dan pengecoran ini tinggal dilakukan ya. Kalau kita perhatikan besi-besi yang dibuat sesuai dengan desain atau model untuk fondasi sudah dipasang di sini, tinggal dilanjutkan untuk pengecoran saja. Maupun di bagian zona tengah ini nantinya seperti yang kita ketahui untuk general admission ya buat teman-teman semuanya nanti akan berada di zona tengah ini dengan layar lebar. Kita bisa menonton seperti itu untuk general admission ya teman-teman. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang tidak bisa duduk di tribun, nanti di zona tengah juga ada layar lebar yang bisa kita saksikan live-nya untuk race MotoGP tersebut. Oke, di sini kita berada di sisi sebelah kanan untuk melihat kondisi dari hasil pengecoran yang sudah dilakukan untuk tribun atau premium grandstand yang ada di sisi kanan ini. Luar biasa sekali ya, memang capaian di sirkuit Mandalika terus digeber, terus dipercepat untuk persiapan di segala sektor untuk menyambut atau mengadakan ajang balapan MotoGP 2022 ini. Ya, di kesempatan siang hari ini kita tidak upload full lintasan di tikungan ke pertama, 2, 3, dan 7 ya, karena nanti sore kita akan kembali untuk melihat situasinya. Kita hanya melihat situasi pengerjaan yang masih terus digeber di sini untuk segera terselesaikan. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua. Apabila ada narasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat kondisi dan situasi persiapan lanjutan pengerjaan di siang hari ini. Untuk itu saya akhiri ya, saya undur diri. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.